Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Tetap sehat, tetap semangat, semangat mencari ilmu untuk tahu hal-hal yang baru. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru Ibu. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita di tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, muatan ilmu pengetahuan alam kelas 4 SD Islamic Center Samarinda. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber energi, lalu tentang perubahan bentuk energi, lalu kita kira-kira belajar apa ya hari ini? Sebelumnya kita lihat yuk sama-sama. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang sumber daya alam bumi yang sangat melimpah. Dan kita sebagai manusia memanfaatkan itu untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan ternyata sumber daya alam ini merupakan sumber energi bagi kita. Yaitu salah satu sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Manusia, sebelumnya juga kita sudah bahas bahwa manusia sangat memanfaatkan energi listrik. Sementara energi listrik saat ini sangat bergantung kepada gas alam dan bahan bakar fosil yang ada. Sementara gas alam dan bahan bakar fosil merupakan sumber energi tak terbarukan yang jumlahnya bisa habis dan ketika habis akan bisa mengganggu lingkungan sekitar kita, terutama bagi bumi kita. Dapat dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus ada, di bumi terdapat makhluk hidup. Mereka menyerap sinar matahari dan menghasilkan energi lewat fotosintesis. Ketika mati, lalu mereka tertimbun ke dasar laut, dan energi tersebut masih tersimpan di dalam jasad mereka. Jutaan tahun kemudian, energi dari sinilah yang kita pakai saat ini dalam bentuk batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pemakaian bahan bakar fosil ini punya dampak buruk bagi bumi kita karena akan menghasilkan polusi yang dapat mencemari udara, air, dan tanah kita. Dan juga membuat bumi kita semakin panas. Berita terburuknya, bahan bakar fosil ini jumlahnya sangat terbatas. Sehingga kalau kita gunakan terus-menerus akan habis suatu saat. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan penggunaan gas alam ini, sementara gas alam itu sumber energi tak terbarukan? Solusi yang bisa kita lakukan saat ini adalah menggunakan sumber energi terbarukan dan itu merupakan energi alternatif. Jadi kali ini kita membahas tentang energi alternatif. Energi alternatif yang pertama yaitu cahaya matahari, air, angin, biomasa, dan panas bumi. Ini merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang harapannya dapat kita manfaatkan untuk mengganti bahan bakar fosil karena mereka sumber energi yang terbarukan dan jumlahnya sangat banyak. Kita lihat sama-sama yang pertama, yaitu sinar matahari. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti minyak bumi dan gas alam atau bahan bakar fosil, yaitu sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Kita lihat sama-sama bagaimana pemanfaatan dari sinar energi surya. Tahukah kamu, ternyata sinar matahari selain sering digunakan ibu untuk menjemur baju, dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang sinar matahari, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel-sel pada panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan untuk menyalakan alat elektronik di rumah kita. Dengan teknologi yang ada sekarang, dua panel surya dengan ukuran masing-masing sebesar papan tulis kita di kelas dapat menghasilkan energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik lebih dari satu rumah. Kita lihat sama-sama bagaimana arus air bisa dimanfaatkan untuk sebagai pembangkit listrik, sebagai pengganti bahan bakar fosil. Energi
arus air. Di sungai, selain kita bisa bermain air dan berenang, ternyata juga bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gimana sih caranya? Energi dari arus air ini menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti dari sungai atau danau. Arus air ini akan memutar kincir air. Kincir air ini akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga air ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita. Kita lihat bagaimana sistem untuk angin dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Angin. Angin selain bisa kita gunakan untuk bermain layangan, juga bisa kita manfaatkan menjadi sumber energi. Yuk kita lihat caranya. Pertama, angin yang tertiup kencang akan memutar baling-baling pada kincir angin. Sama seperti kita meniup baling-baling kertas. Baling-baling ini akan terhubung dengan roda gigi yang fungsinya akan mempercepat putaran dari baling-baling. Dari roda gigi itu akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga angin ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita sehari-hari. Biomasa itu banyak ya sebenarnya, tapi kita lihat gas metana dari kotoran hewan ternak dapat digunakan sebagai bahan bakar. Penjelasan selanjutnya kita lihat video. Energi biomasa. Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa ini. Contohnya, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sangat bermanfaat ya. Selanjutnya yaitu panas bumi. Panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kali ini kita lihat sama-sama bagaimana sistemnya agar panas bumi dapat digunakan sebagai pembangkit listrik.